Yang pertama adalah mastering future competencies. Banyak kompetensi baru yang kita harus kuasai dan bagaimana kita harus menguasai, bagaimana membangun itu dalam diri kita maupun dalam SDM yang kita kelola. Dan yang kedua, practice, practice, practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya mengenai disrupt you or die, di mana pada kesempatan sebelumnya saya sudah jelaskan bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, mari kita ikuti yang bagian ketiga dengan judul What Competencies We Need to Build. Nah, sobat kompetensi, sebelum kita masuk apa kompetensi yang perlu kita bangun untuk menghadapi disruption era, maka kita intip sebentar apa yang sudah dilakukan studi oleh McKinsey tahun 2018 ini, di mana kita mengetahui di sana bahwa perubahan yang dalam hours yang akan di-spend di sana di tahun 2030 yang paling banyak adalah yang di bagian technological, disusul dengan social and emotional, dan yang ketiga di higher cognitive. Ini membuktikan bahwa bidang-bidang seperti advanced IT skill and programming dan basic digital skill akan menjadi prioritas utama di tahun 2030, disusul dengan entrepreneurship dan initiative taking, leadership dan managing others, serta creativity dan complex information processing and interpretation. Mari kita lihat studi dari McKinsey yang lain, di mana kita bisa melihat di sini adalah function yang akan the most automated today experience the largest skill mismatch, di mana next 3 years kira-kira mana saja yang akan mengalami mismatch skill-nya. Di situ diberikan bocoran di kanan atas ya, adalah data analitik, information technology, mobile, dan web design. Oleh karena itu, apabila sejak sekarang para generasi muda di Indonesia sudah diajarkan mengenai digital competencies, bagaimana menjadi web designer, back-end designer, application developer, itu sudah benar arahnya, tinggal diperbanyak lagi, sehingga akan muncul digipreneur di Indonesia semakin banyak. Lalu bagaimana dengan skill of today? Kalau kita versuskan dengan skill of tomorrow, apa saja yang kemudian menjadi yang needed more in the future dan yang di-perceive importance? Kita lihat yang di kuadran paling kanan. Di sana muncul lagi apa yang sudah sempat kita singgung sebelumnya, seperti leadership, basic digital, communication and negotiation, critical thinking, advanced IT, creativity, project management, dan technology design. Nah, itulah kira-kira skill of today versus skill of tomorrow yang berkaitan sama technological, social, and emotional skill yang akan menjadi lebih semakin penting. Nah, lalu apa dong skill yang dibutuhkan untuk bisa sukses di masa akan datang? Di sini saya ingin jelaskan mengenai 6 of the most in-demand skill for the future. Nah, yang pertama adalah innovation and creativity, yang kita tahu bahwa kalau kita nggak innovate, kita akan ditinggalkan oleh kompetitor kita yang lebih cepat berinovasi. Dan inovasi yang baik adalah inovasi yang digabungkan, dikombine dengan creativity. Karena inovasi yang combine dengan creativity itulah yang akan sulit ditiru oleh para kompetitor kita. Yang kedua adalah problem solving and critical thinking. Ini juga sangat penting di tengah-tengah situasi yang berubah sangat cepat saat ini, di mana semua kemudian bergerak dan semua menjadi baru, menjadi kemudian apa yang kita miliki sekarang menjadi tidak relevan lagi, maka problem solving dan critical thinking itu sangat diperlukan.
Kita harus selalu men-challenge status quo, critical thinking selalu kita hidupkan, sehingga akan muncul ide-ide baru, ide-ide segar dalam organisasi kita. Yang ketiga adalah growth mindset. Ini saya ulang-ulang berkali-kali, di mana growth mindset ini mendorong kita untuk tidak puas dengan keahlian dan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Kita terus men-challenge apa yang kita miliki saat ini dengan perubahan yang cepat ini, belajar, dan belajar, sehingga kita tetap relevan ya sepanjang zaman ini. Yang keempat adalah leadership, dan leadership ini adalah leadership yang memang diperlukan di disruptive era ini. Dan kita kenal ada namanya inclusive leadership, di mana di sana ada beberapa traits ya yang kita harus kuasai sehingga kita bisa memanage perubahan ini, memanage organisasi tempat kita bekerja ini agile, adaptif, mengikuti perkembangan zaman. Dan kemudian yang kelima adalah interpersonal skill. Sebagus apapun kita punya ide di kepala kita, kalau kita tidak memiliki interpersonal skill untuk mengajak teammate kita, teman-teman kita, kolega kita untuk membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan, maka itu hanya akan jadi potensi di kepala kita. Makanya interpersonal skill ini akan mengekspos diri kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, kita bisa menerima pendapat orang lain yang barangkali bisa berbeda, dan kita juga bisa menjelaskan kepada orang yang barangkali men-challenge tentang ide-ide dari kita, dan mengajaknya ya untuk bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa data analisis juga penting. Setiap hari kita dibombardir ya dengan informasi, dengan data, tanpa diundang pun mereka berdatangan di komputer kita, di gadget kita. Makanya kita harus pandai memilah dan memilih data itu dan melakukan analisis secara cepat untuk mensupport decision making proses di tempat kerja kita. Baik, selanjutnya kita tengok apa yang dikatakan oleh World Economic Forum. Di sana disebutkan ada 10 skill yang dibutuhkan di masa depan. Nomor 1 sampai 5 tadi sudah kita bahas karena mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Yang barangkali baru adalah emotional intelligence dan cognitive flexibility. Sedangkan kalau judgment and decision making sudah sering kita dengar, service orientation dan juga negotiation. Kita bahas sedikit mengenai emotional intelligence ini, di mana di awal-awal dulu kita sering mendengar adanya intellectual quotient, ya, IQ. Ya, kalau IQ-nya di atas 100 itu sampai 140-150 dikatakan, wah ini orang cerdas, orang hebat ya. Di bawah 100, wah ini barangkali nanti ada hambatan ya di dalam barangkali pengembangan dan sebagainya. Tapi again, intellectual quotient itu adalah given dari yang maha kuasa, dan itu adalah potensi yang diberikan pada setiap individu Anda ya. Nah, kalau potensi itu nggak diasah, maka potensi itu tidak akan bisa menjadi capability. Makanya di sini emotional intelligence itu kemudian mengekspos semua potensi kita itu dalam berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa menerima pendapat yang berbeda, bagaimana kita bisa tetap bisa bertahan apabila ada yang tidak bisa menerima pendapat kita atau berbeda pendapat. Dan emotional intelligence ini membuat kita semua sebagai profesional akan menjadi lebih lengkap lagi ya dalam menjalankan tugas kita yang mestinya akan menuntut berinteraksi dengan orang lain. Dan kita mendengar setelah ada emotional quotient, ada juga yang disebut dengan spiritual quotient. Dan kita di terakhir-terakhir kita dengar ada adversity quotient yang mengajarkan pada kita ada 3 jenis perilaku. Ada orang yang cenderung berperilaku sebagai quitter, orang yang selalu menghindari tantangan, ada yang camper, orang yang sudah berusaha mencapai sesuatu, tapi setelah mencapai prestasi tertentu dia hanya ingin menikmati kenyamanan di situ, dan ada yang climber, yang terus dia mendaki gunung sampai ke puncak gunung. Sedikit mengenai cognitive flexibility, ini juga a little bit given juga, karena cognitive flexibility adalah kemampuan kita untuk bagaimana kita memutuskan dalam kondisi yang tidak selalu sempurna. Ya. Data dan informasi yang tersedia belum tentu 100% lengkap, tapi kita sudah bisa memutuskannya, dan siapa yang semakin banyak mengambil keputusan dalam hidupnya,
dialah yang akan berpeluang untuk menjadi sukses. Sebaliknya kalau kita tidak pernah mengambil keputusan, barangkali kita tidak bisa mendapatkan opportunity untuk menjadi sukses karena kita tidak memutuskannya pada saat kesempatan itu hadir. Oleh karena itu, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, bagaimana membangun suatu future competencies. Berdasarkan pengalaman saya ingin berbagi sedikit di sini. Yang pertama adalah mastering future competencies. Banyak kompetensi baru yang kita harus kuasai dan bagaimana kita harus menguasai, bagaimana membangun itu dalam diri kita maupun dalam SDM yang kita kelola. Dan yang kedua, practice. Jadi ini adalah pengejauhan tahan dari growth mindset tadi, bahwa apapun knowledge, potensi yang kita miliki tidak akan bisa menjadi capability kalau kita nggak mempraktis. Karena elemen kompetensi adalah knowledge, skill, dan tentunya attitude. Skill hanya bisa didapatkan apabila kita melakukan practice. Berikutnya adalah work collaboratively. Di zaman seperti sekarang ini, janganlah kita bekerja sendirian. Kita harus kolaboratif. Makanya selalu ada dua kata kunci yang selalu saya ulang-ulang, ekosistem dan collaboration. Ekosistem dan collaboration. Maka kita bekerja secara kolaboratif. Yang keempat adalah communicate effectively, udah pasti tadi sudah ulas panjang lebar sebelumnya. Dan yang terakhir diulang lagi di sini, build lifelong learning mindset. Jadi kita tidak ada kata akhir untuk belajar. Demikianlah Sobat Kompetensi yang bisa saya sampaikan di part ketiga mengenai Disrupt You or Die ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton channel ini. Saksikan di sesi-sesi saya berikutnya. Lagi-lagi, apabila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di bidang itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.